Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi untuk menjelaskan tentang struktur teks biografi, tetapi di sini adalah saya akan menampilkan contoh daripada teks biografinya ya. Untuk analisisnya, contohnya seperti apa. Nah, di sini saya akan hadirkan per unsurnya aja ya. Di sini ada unsur orientasi, Orientasi itu membahas tentang tentang menceritakan siapa Habibie. Nah, basicnya daripada orientasi adalah menceritakan berisi informasi latar belakang peristiwa atau perjalanan hidup tokohnya dari awal dia kecil hingga bagaimana keadaan keluarganya. Nah, kalau di sini adalah B.J. Habibie-nya itu diceritakan atau orientasinya itu berisi Habibie. Yuk kita lihat B.J. Habibie. Siapakah B.J. Habibie? Di sini orientasinya pada paragraf pertama. Paragraf pertama, orientasi itu memuat 5W1H. What, when, why, where, kemudian when, who, kemudian how gitu ya. Kalau what atau who itu siapa B.J. Habibie? Ternyata B.J. Habibie adalah beliau Republik Indonesia ya. Kemudian siapa presiden B.J. Habibie itu? Ternyata B.J. Habibie itu adalah presiden Republik Indonesia. Kemudian what? Apa nama dan gelar lengkapnya? Nama dan gelar lengkap Profesor Dr. Yusuf Habibie itu. Kemudian where? Di mana beliau dilahirkan? Di Parepare. Beliau dilahirkan di Parepare. Kemudian Sulawesi Selatan. Kemudian when, kapan beliau dilahirkan? Tanggal ya. Kemudian dari pasangan siapa? Orang tua nama orang tua B.J. Habibie. Nama orang tuanya adalah Alwi Abdul dengan Karini, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi kan kita membahas tentang what, apa gitu ya. Apa nama dan gelarnya, terus who, siapa, kemudian when, kapan, where, di mana ya, tinggal apa tuh? Tinggal why. Kenapa B.J. Habibie itu menjadi anak yang yatim gitu ya. Menjadi anak yang yatim ini di sini. Nah, jawabannya ada tentu. Sebentar ya. Ya, kembali lagi. Untuk unsur why, mengapa B.J. Habibie menjadi yatim? Ya karena sejak bapaknya meninggal sejak 3 September 1950 karena terkena jantung. Why bapaknya B.J. Habibie meninggal? Ya karena terkena serangan jantung. Kemudian how tuh bagaimana peristiwa atau keadaan keluarganya? Nah, jawabannya adalah setelah ayahnya meninggal, ibu jual rumah dan kendaraan, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Nah, dari how, keadaan keluarganya ya. Jadi jelas bahwa di orientasi itu menjawab unsur 5W+1H ya, yang berisi tentang informasi latar belakang dari peristiwa atau perjalanan hidup tokoh dari mulai kecil hingga keadaan keluarganya ya. Kemudian kita back to kembali ke unsur peristiwa penting. Kalau peristiwa penting itu berisi tentang kejadian kronologis ya. Kronologis berdasarkan urutan waktu. Nah, di sini kejadiannya atau kronologisnya di Indonesia dimulai dari Habibie menjadi menteri itu. Awalnya menjadi menteri dulu. Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Dan
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, yang ini perjalanannya. Kemudian pemimpin perusahaan BUMN strategis, ya, ke Presiden RI dan menjadi presiden ketiga setelah Soeharto mundur pada 1998. Nah, ini urutannya. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia. Jadi, kronologi Habibie itu berawal atau berangkat menjadi menteri. Kemudian jadi menteri selama 20 tahun beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim. Kemudian memimpin perusahaan BUMN. Kemudian puncaknya adalah menjadi presiden ketiga, ya, Republik Indonesia gitu. Nah, seperti itu peristiwa penting. Kemudian Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan peristiwa persatuan Indonesia di Indonesia dengan disahkannya undang-undang telah Nah, ini sinkron. Mari dari B.J. Habibie. Nih, dalam masa jabatan dari mulai masa jabatan dalam masa singkat komentar penulisnya. Jadi benar seperti yang Ibu jelaskan tentang kejadian penting. Kejadian penting itu selain memuat kronologis peristiwa berdasarkan urutan waktu, itu memuat komentar-komentar penulis. Ini komentarnya. Komen dari penulisnya. Nah, jika sudah paham, balik lagi kita ke selanjutnya, yang terakhir opsional ya, yang pre-orientasi. Ternyata di analisis ini ada unsur daripada baik di analisis ini ternyata ada unsur reorientasinya. Reorientasinya seperti ini: turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarganya. Nah, itu kesimpulannya. Setelah beliau melewati segala kronologis yang ini, yang di unsur kejadian penting. Nah, puncaknya atau endingnya adalah Presiden Habibie kembali ke Jerman. Ya, kemudian pada tahun 2010 akhirnya meninggal dunia karena kanker katanya, ya. Seperti itu, dan berujung menjadi kisah hidupnya dibukukan dan sekarang difilmkannya, Ainun dan Habibie, seperti itu. Nah, kalau orientasi opsional, nggak perlu ada gitu. Tapi kalian harus hati-hati, diteliti dulu apakah di teksnya itu benar-benar ada atau tidak. Kalau ada ya tulis ada, jangan sampai ada tapi dibilang tidak ada gitu, atau tidak ada diada-adakan, jangan. Jadi sesuai dengan kondisi teksnya aja, ya, seperti itu. Mungkin analisis struktur saja, nanti saya akan lanjut ke kebahasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum.